Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaya ayuhan hadirin wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahu alazim. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para masyayikh kiram, ketua DKM, segenap para pengurus, para sepuh seluruh jamaah yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, dan para pemuda serta anak-anak yang malam hari ini semata-matanya tampil ibadah untuk senantiasa menyempurnakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, di siang harinya puasa, di malam harinya untuk sama-sama sholat tarawih. Mudah-mudahan seluruh amalan kita yang sudah, yang sedang, yang akan kita laksanakan semuanya senantiasa dicatat sebagai amal soleh di hadapan Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, rahmat salam mudah-mudahan sampai kepada Rasulullah, kepada keluarga sahabat Nabi dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan telah mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Kuliah 7 menit, 47 menit dari jam 7 sudah dilalui. Tidak banyak yang akan disampaikan. Ketika kita mendengar kultum, sering sekali hadis ini dibaca, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufranahu ma taqaddama min dhanbihi. Tentunya ketika melihat hadis secara harfiahnya, kita sangat senang, karena orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena panggilan iman dan ihtisab, artinya mendapat pahala dari puasanya, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Berarti kan betapa hebatnya puasa Ramadan. Puasa 1 bulan bisa mampu menghapus dosa 1 tahun. Kita hitung dosa kita jangan 1 tahun, 1 hari saja. Hitung dosa kita dengan manusia dan dengan Allah. Kira-kira bisa dihitung nggak? Saya yakin siapapun tidak akan bisa menghitung dosa. Apalagi ini sekarang. Senang kita mendengar hadis ini. Makanya puasa ini salah satu kepanduan bagi kita sebagai umat muslim, dan sekaligus setiap satu kepanduan berarti ibadah ini adalah ibadah mutlak, yaitu ibadah yang segalanya ditentukan oleh Allah. Dari mulai masuk Ramadan, ya, sumu bikin tori wa aftir bisik, sumu berpuasalah kamu, ya, karena melihat hilal atau hilal tanggal 1 Ramadan, wa'abdiru, dan berbuka puasalah kalian, yaitu ketika melihat hilal tanggal 1 bulan Syawal. Jadi waktu puasa pun sudah ditentukan. Begitu pula waktu dari subuh sampai maghrib, itu adalah ketentuannya Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula tata caranya, kaifiahnya, itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa yang mana sih yang akan menghantarkan manusia diampuni dosa? Tentunya yang pertama adalah ibadah yang memenuhi syarat dan rukun dan meninggalkan daripada orang dalam ibadah itu sendiri. Sudah barang tentu secara syariah adalah sah, dan sahnya ibadah ini ada harapan diterima oleh Allah. Karena diterimanya ibadah harus syaratnya sah dulu. Jadi kalau hanya sekedar puasa saja atau hanya sekedar puasa saja menahan lapar dari subuh sampai maghrib, sedangkan mereka tidak mengendahkan kaidah-kaidah yang ditentukan, nah inilah makanya nanti di hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengatakan rubba sha'im laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atas wa rubba qa'im laisa lahu min sholatihi ila sahar. Tidak sedikit di antara kalian yang berpuasa, dari puasanya tidak mendapat
kedua, dan jumpa katos artinya lapar dan dahaga saja. Jadi tidak mendapat pahala yang seperti yang dijanjikan tadi. Kenapa? Karena hanya sekedar pakabul batni wal farji akmulai sahwat. Hanya sekedar meninggalkan nafsu perut, makan, minum, wal farji dan farjinya dari polos sahwatnya. Dengan kata lain, puasa yang mana yang puasanya tidak mendapat apa-apa adalah puasa yang hanya pindah makan dari siang ke malam hari, sedangkan seluruh anggota badannya, anggota tubuhnya, ya dari mulai basor penglihatan, lisan ucapan, ujung telinga, ya, dan batin perutnya tidak dijaga anil haram dari makanan-makanan yang haram, itu bisa jadi puasa kita tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Jadi yang pertama kita jaga syarat sah puasa, syarat rukun puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, dan pembatalan puasa. Secara syariah, insya Allah sah. Yang kedua, karena puasa ini banyak yang tidak mendapat apa-apa, makanya berarti kan ada sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa. Ya, likuli sayyid da'im. Setiap perkara itu ada penyakitnya, kan? Kita tanam padi tidak serta-merta menanam rumput, tapi dengan sendirinya rumput akan lebih cepat tumbuhnya daripada padi. Begitu pula kita berternak ikan, tidak serta-merta memasukkan ular ke dalam kolam kita, tapi dengan sendirinya ular itu akan datang memakan ikan kita. Begitu pula dengan ibadah. Ya, makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nasyani, satu Asia tuhbitu saum etat dulu sawabu. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya secara syariah tidak batal, tapi pahalanya hangus. Ada 5. Ya, yang pertama al-kaji. Puasa mah puasa, makan sahur dari subuh sampai maghrib gak makan. Tapi bohong di siang hari lagi puasa jangan terus. Karena saking gedenya dosa bohong, maka pahala puasanya hangus. Ya. Yang kedua wajibah, membicarakan aib orang, mengadu domba orang, ya, memfitnah orang. Ya. Itu juga sama. Ya. Membicarakan aib orang lain, apalagi orang sekarang lebih berani, tidak berani langsung di medsos. Ya. Banyak sekali sekarang yang mengatakan netizen orang yang paling benar sedunia. Melihat orang selalu di komen merasa dirinya yang paling benar, orang lain salah. Alhamdulillah, ini lagi puasa. Ya Allah, makanya hindari makhluk itu, jauhi. Perbanyak membaca Quran, perbanyak tadarus, perbanyak sholawat, perbanyak itikaf. Subhanallah. Ya. Yang pertama al-kaji, yang kedua ghibah, wa yaminul ghamus, ya, termasuk sumpah palsu, termasuk mengadu domba, dan yang terakhir wa nazru bisahwat, memandang lawan jenis dengan syahwat. Makanya dalam kitab fikih itu dijelaskan, jangankan ke istri orang, jangankan ke wanita yang bukan muhrimnya, ya, termasuk kepada istri sendiri di bulan suci Ramadan dilarang untuk memandang istri dengan syahwat. Makanya dihukumi makruh perempuan-perempuan yang sedang berpuasa bersolek walaupun di depan suaminya. Apalagi bersolek keluar, ini malah lebih haram lagi. Bisa jadi puasa kita tidak mendapatkan apa-apa, karena tidak akan sempurna orang puasa kecuali menjaga 5 hal. Yang pertama, basor, penglihatannya diikutkan puasa, matanya diikutkan puasa, walisan, lisannya, wal ujuni, 2 telinganya, termasuk perut, ibadah perutnya sendiri dijaga dari makanan yang subuhan. Bayangkan, ya, ini yang subuhan aja kata Nabi tidak boleh masuk perut kita, apalagi yang haram. Maka diumpamakan barang siapa orang yang berpuasa sahur memakai barang yang halal dan buka puasa memakai barang yang haram, selamanya tidak ada artinya.
dan diumpamakan bagaikan orang menghancurkan sebuah kota hanya untuk membangun satu gedung. Ya, orang gila juga gak begitu amat. Ya, mau bikin satu gedung tapi dihancurkan satu kota. Berapa ribu orang yang sengsara. Ya, nah ini diumpamakan seperti itu jemaah sekalian. Terakhir, menjaga diri daripada makanan minuman yang masuk ke perut kita terlalu banyak. Nah, ini kadang-kadang kita puasanya puasa ngacem. Ya, puasa ngacem. Dari jam 10 udah lapar, awas lu maghrib. Apa aja masuk. Ya, makanya ambil sunnah-sunnah Rasulullah ketika berbuka. Yang pertama, kalau ada air jam-jam. Yang kedua, kurma basah. Kalau kering kurmanya direndam dulu biar basah. Ya. Yang ketiga adalah air putih. Selanjutnya air yang manis. Ya. Makanya kayak risol, terus satu lagi apa itu? Lontong itu tidak masuk nominasi. Tidak masuk nominasi sunnah Rasul itu. Ya. Apalagi makannya terlalu banyak. Sampai 6 sampai 7. Begitu orang sholat maghrib hampir mau keluar. Ya. Jadi dengan kata lain perut kita jangan sampai, kalau orang Jerman mengatakan jangan sampai kemerenahan. Tahu kemerenahan? Terlalu kenyang. Ya. Makanya ketika perut kita kenyang, saya yakin terawihnya males. Males. Orang lain udah ngomong Soleh, kita hampir baik, hampir mati. Kenapa? Mungkin mau keluar. Ya, nah ini salah kita. Tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka dengan demikian, mudah-mudahan untuk yang singkat ini senantiasa membawa manfaat khusus bagi al-fakir, umum kepada seluruh para jamaah dan semua rangkaian ibadah kita. Bulan suci Ramadan ini betul-betul menghantarkan kepada keberkahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika datang satu Syawal kita bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibu kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.